Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 40 ayat 12-15. Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Tuhan memberikan rasio dan kehendak kepada manusia. Dengan rasionya, manusia bisa menilai segala sesuatu yang dilihatnya. Reaksi dari apa yang telah dinilai oleh rasio disebut sebagai kehendak. Reaksi positif atas apa yang dilihat dan dinilai rasio manusia berupa rasa suka yang akan menghasilkan kehendak melakukan apa yang dipandang baik. Sedangkan reaksi negatif atas apa yang dilihat dan dinilai manusia berupa rasa tidak suka yang akan menghasilkan ketidakinginan melakukan apa yang dipandang tidak baik tersebut. Penilaian baik tidaknya atas apa yang dilihat dan dinilai oleh rasio manusia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercayai seseorang maupun kelompok masyarakat di mana orang tinggal. Karena berbagai nilai yang dibangun manusia telah berlumur dosa, maka hasil penilaian atas apa yang dilihat oleh rasio juga pasti melenceng dari rancangan Sang Pencipta kehidupan. Ketika orang ditarik Allah menjadi umatnya, orang tersebut sudah memiliki pola dan prinsip hidup. Pola hidup lama akan membentuk karakteristik seseorang, cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang khas. Karena karakteristik yang membentuk cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak khas telah begitu lama melekat pada diri seseorang, harus dilakukan penataan ulang pola hidupnya. Proses penataan ulang akan memerlukan waktu. Penataan ulang hidup umat Allah terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Allah. Orang-orang yang telah ditarik Allah menjadi umatnya akan diperbarui akal budinya, akan ditata ulang nilai-nilai hidupnya, termasuk dalam berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain. Hasil penataan ulang hidup orang percaya akan menghasilkan karakter baru yang semakin sesuai dengan rancangan Allah bagi manusia. Salah satu karakter itu adalah kesabaran. Orang-orang yang begitu lama tinggal di lingkungan masyarakat yang menjadikan prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata, menempatkan balas dendam sebagai terang penuntun kehidupan, akan dengan mudahnya membalas perlakuan buruk orang lain terhadap dirinya. Kesabaran bukanlah bagian dari nilai yang menjadi pegangan bersama. Kesabaran merupakan kemauan untuk menerima kelemahan dan kesalahan orang lain dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kemampuan menerima kelemahan dan kesalahan orang lain ini digerakkan oleh kesadaran bahwa dirinya pun memiliki begitu banyak kelemahan dan kesalahan, dan Tuhan telah menerima kelemahan dan kesalahan dirinya terlebih dulu. Tanpa kesadaran bahwa dirinya memiliki begitu banyak kelemahan dan kesalahan, orang akan terjebak di dalam situasi menolak untuk menerima kelemahan dan kesalahan orang lain. Kalaupun menerima kelemahan orang lain disertai dengan batasan. Sebagaimana Allah telah terlebih dulu mengampuni orang percaya yang memiliki dosa begitu besar yang tidak mungkin ditebusnya sendiri, setiap orang percaya harus mau mengerti dan menerima kesalahan orang lain. Di dalam kesabaran terdapat kesadaran terhadap kelemahan orang lain dan menerimanya. Yusuf menjadi budak Potifar di Mesir karena dirinya dijual paksa oleh saudara-saudaranya ketika mengunjungi mereka di padang pengembalaan Dotan. Yusuf berada di dalam penjara Mesir karena difitnah oleh istri Potifar yang ditolaknya berhubungan seks. Rangkaian pengalaman hidup yang menyesakkan itu tidak membuat Yusuf menyalahkan orang-orang yang membuat hidupnya sengsara. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang menjualnya sebagai budak. Yusuf tidak menyalahkan istri Potifar yang telah memfitnahnya dan membuatnya menjadi penghuni penjara. Reaksi Yusuf atas situasi sulit yang dihadapinya dalam 10 tahun perjalanan hidupnya berbeda sekali dengan reaksi Adam
ketika ditegur Allah atas pelanggarannya terhadap perintah Allah supaya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Adam menyalahkan Hawa yang ditempatkan Allah di sisinya. Hawa kemudian menyalahkan ular yang menggodanya. Reaksi Adam dan Hawa yang selalu menyalahkan pihak lain atas keberdosaan mereka mengantar kepada keterpisahan dengan Allah. Yusuf menerima fakta hidupnya yang menyakitkan dan menjalaninya. Yusuf melihat kejahatan saudara-saudaranya yang menjual paksa dirinya sebagai budak, sebagai suatu perbuatan tidak baik. Yusuf melihat fitnah yang dilakukan istri Potifar kepadanya sebagai perbuatan yang tidak sepatutnya. Tetapi Yusuf tidak memiliki keinginan untuk membalas perlakuan jahat saudara-saudaranya. Yusuf juga tidak memiliki keinginan untuk membalas fitnah istri Potifar yang membuatnya dipenjara. Yusuf hanya ingin dikeluarkan dari penjara yang membuatnya terisolir dari dunia. Reaksi dan tindakan Yusuf merupakan gambaran nyata dari orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah sehingga diubah hatinya. Yusuf ingat semua kejadian buruk yang dialaminya, tetapi tidak menjadikannya sebagai bahan bakar untuk membalasnya. Yusuf ingat orang-orang yang telah membuat hidupnya menjadi sulit. Yusuf tidak melupakannya karena tidak mungkin menghapus memori buruk itu dari ingatannya. Tetapi hatinya tidak dikuasai kemarahan akibat perlakuan buruk orang lain terhadap dirinya. Hatinya tidak dikendalikan kekecewaan akibat perlakuan jahat orang lain yang tidak pantas diterimanya. Allah menjanjikan akan memberikan hati dan roh yang baru kepada anak-anaknya. Hati dan roh yang baru itu yang memungkinkan orang percaya bereaksi dengan cara yang baik ketika menghadapi situasi buruk. Hati dan roh yang baru itu yang memampukan orang percaya berespon dengan cara yang baik ketika mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Hati yang baru dan roh yang baru yang memampukan orang percaya menaati perintah Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Hati yang baru dan roh yang baru yang diberikan Allah kepada Yusuf memampukannya untuk menaati perintah Tuhan untuk tidak membalas orang lain yang telah merugikan dirinya. Tindakan Yusuf merupakan hasil dari hati yang telah diubah Allah. Karena pemberian pengampunan tanpa batas atas kesalahan dan kelemahan orang lain merupakan karakteristik penting orang-orang yang mendapatkan anugerah kehidupan kekal dari Allah, maka memohon dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita supaya semakin mampu menoleransi dan menerima kelemahan orang lain dengan segala konsekuensi yang menyertainya, akan membawa diri kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan.